Oke, Sehat. sehat. Ini kita lagi menerima telepon Lagi di Bapak Pekanbaru, Sekretaris Laismu ya, Runners. Oh, ya. Ya. Ini di belakang nampaknya. Sajwa. Oke, Runners. Gimana Mas? Sebentar ya, ada telepon. Jual apa? Oh enggak ada Pak Des loh biasanya. Nah, Sajwa bro ya. Oh, Sajwa. lagi panitia dia. Sajwa itu dari Padang. Entar katanya. Pon, Ripon. Ada tempat jual kulit kambing sapi. Nah, minta nomor. Ntar lagi bisnis komandan nih. Ya, nomor. Mau ngambil? Enggak. Ripon mau ngambil? Halo, Assalamualaikum Mas. Nomornya nggak ada, tapi tempatnya tahu di daerah Toda itu biasanya. Tempatnya dari tahu. Toda? Jalan Toda. Toda dekat mana? Nanti sebelah kiri dia tuh. Sebelum kantor apa? IKMI? Ya. Toda sebelum kantor IKMI ada sebelah kiri ya. Katanya di situ. Kalau nomornya nggak tahu. Sambil nanti lah coba kita cari. Ya. Yang kalau ada yang lain kita kabar. Ya. Ntar ya lagi sibuk nih Komandan Agung nih. Lagi di nemani Dede. Live. Ini Sajwa enggak? Ini Sajwa. Iklan. Iklan ini iklan. Oke Mas, nanti kita kabarin. Di Panorama. Oke. Guys. Gimana Pak Agung? Sibuk kali Pak Agung? Iya nih. Si Pak Agung. Iya nih Bang De. Biasa. Kita tuh punya Pak Agung di mana? Itu kan banyak. Yang paling sedikit punya saya Pak De. Oke. Saya nggak berani banyak-banyak Pak De. Ini susah nih banyak-banyak Bang De. Nah. Oke guys, ini kita ngobrol lagi. Ngobrol santai. Ngobras. Bareng Laismu dan Juleha. Juru sembelih halal. Siap. Jadi kita ini berada di perumahan Panorama, perumahan Panorama Raya, Mumbai Timur, tepatnya dekat Masjid Al-Ikhlas Panorama. Baik, apa kabar Mas Agung? Alhamdulillah sehat Bang De. Sehat. Gimana? Alhamdulillah, ini udah Ibu ya ketua panitia Bang De. diamanakannya begitu. Oh, diamanakan ketua Alhamdulillah. panitia Masjid Ikhlas. Ya. Komplek Panorama ya. Ya. Keren. Berapa ekor sini Pak De? Di sini ada 8 sapi dan 2 kambing. 8 sapi, 2 kambing untuk warga sini dan sekitarnya. Ya, kalau sini sekitarnya. Biasanya di sini menyembelih 3 sapi atau 4 sapi. Jadi sisanya buat warga sekitar ataupun yang memerlukan. Misalnya masjid dan lembaga zakat. Oh, jadi di sini disembelih 8 ekor. 4 ekornya untuk warga di sini dibagikan, Ya. kemudian 4 lagi disalurkan kepada masjid-masjid dan lembaga zakat. Ya, ini Betul. lazismu ya. Ya. Oh, masya Allah. Ini Alhamdulillah. setiap tahun atau gimana ini? Setiap tahun seperti ini. Setiap tahun. Setiap seperti ini. Masya Allah. Berarti tahun depan lazismu oke lagi ya? Insya Allah. Siap, ya? Doakan ketua lagi. Oke, ketua lagi. Insya Allah. Oke, bro. Berarti tahun depan insya Allah lazismu dapat lagi. Ya. Kalau tidak dapat, kita putar lagi video ini sebagai bukti janji-janji bahwa dulu pernah terucapkan satu sapi untuk lazis. Jangan omon-omon doang. Hidup. Semoga jadi ketua pelaksana lagi kan. Insya Allah. Jadi kita alhamdulillah sini kan kurang lebih ada warga 100 lebih kakak dan ternyata orangnya ada lebih banyak di luar sih. Sebagian besar, sebagian kecil lah. Sebagian kecil nggak berdomisili sini ya, Iya. atau lagi keluar Ya. ya. Liburan. Ada yang di sini aja sekarang ada yang naik haji 2 keluarga,
Terus ada juga yang kurban di Jakarta katanya. Ada juga yang ada juga yang kurban di kantor dia katanya. Dia punya sawit jadi di tempat sawit dia. Jadi alhamdulillah selain empat sapi di luar tadi kan, kita juga ada 40 kupon kita sebar ke luar komplek Panorama. Panorama, terus kita juga ada kan gabung nih sama Spring Hill, Botanica Spring Hill. Oh, developernya. Nah, developernya gabung, situ kita juga kasih. Kebetulan sana masih baru ada 6 kakak. Kita kasih juga. Terus katanya ada 6 pemberi tukang tamannya kita kasih juga. Di sini juga ada banyak taman juga. Yang maintenance-nya tukang kebun. Ya, intinya ART yang komplit di sini kita kasih juga, yang drivernya, yang satpamnya, dan yang pembersih taman di sini juga kita kasih. Dibaginya semua ya, pokoknya semua entitas yang terlibat di kompleks Ya. Panorama ini kita bagi. Ya, walaupun kita kasih. Iya, termasuk warga lingkungan sini ya. Ya. By the way, Lezmu gimana aja? Lazismu alhamdulillah tahun ini ada beberapa kita termasuk di sini kita satu kolaborasi dengan alhamdulillah dapat amanah dari Masjid Al Ikhlas 1 ekor sapi yang kita salurkan untuk panti Muhammadiyah, panti Nisiyah, kemudian untuk warga binaan kita Lazismu yang ada di Kelurahan Trimranti dengan perjuangan salurkan yang sapi yang diamanahkan diberikan dari Masjid Ikhlas ini Ya, insyaallah mudah-mudahan berkah. ini kan mohon maaf, Lezmu Riau ini. Itu ya. Lazismu is lazismu, memberi untuk lazismu. Ya itu. Kan ada nggak apakah semua provinsi di Lezmunya ada juga berkurban? Iya, kalau kita lazismu secara kelembagaan zakat ya, memang kita setiap event kurban di semua daerah di semua wilayah kita se-Indonesia nasional baik bertingkat provinsi maupun kabupaten kota maupun di bawahnya itu insya Allah dalam agenda kurban semua kita bergerak ya. Kita juga melakukan pemotongan hewan, kolaborasi dengan entitas Muhammadiyah maupun yang eksternal dengan mitra-mitra korporat maupun masyarakat, masjid. Nah kita terbuka. Yes. Izin Bunda Ari, itu Bunda Ari. Tahu lagu ini? Tahu lagu Sesi Potret? Itu adiknya. Adiknya Putra Nau, ini ibundanya. Tadi ibunda lewat kan? Nggak apa-apa ibunda. Back to lazismu. Ya, back to Lezmu. Maksudnya gini, kan Lezmu, Ya. katanya ada yang kaleng tuh. Oh iya. Nah, apakah di Sumatera nggak ada? Jadi ya itu secara umum. Atau perlu kita buat? Oh gitu, siap. Insyaallah, Di insyaallah. samping di berbagai lazismu, di tiap tingkatan mengadakan pemotongan hewan, kita juga ada salah satu inovasi program terkait dengan daging hasil dari kurban ini yang dikalengkan. Ya. Jadi kurban kemasan. Dan kebetulan ini kurban kemasan kita olah menjadi masakan menunya rendangmu. Rendangmu ya. Jadi rendangmu. Nah, dengan diolah seperti ini kita memanfaatkan mungkin ada daerah-daerah yang surplus dagingnya sudah banyak sebenarnya. Bahkan rata-rata kalau perkotaan bisa dihitung Surplus. hampir semua warga insya Allah dapat lah. Ya. Nah, tapi kan pertanyaannya bagaimana dengan di daerah di luar itu, di daerah perkotaan, daerah-daerah 3T, yang daerah terpencil, terpinggirkan, terdalam. Nah ini kan mereka mungkin masih belum bisa menikmati. Nah, kita dengan inovasi rendangmu ini Ya. kita kornet, kita kemasan kornet berupa menu rendangmu ini secara memiliki kemanfaatan yang lebih luas. Kita bisa daya tahannya lama. 2 tahun. Jadi ketika ini dikornetkan, dikemas, ini daya tahannya bisa 2 tahun. Kemudian packingnya kan memudahkan dalam bentuk kaleng. Jadi bisa kita bawa kemana-mana, nggak perlu lagi kita harus perlu apakah freezer, plastik atau apa. Dengan kaleng itu kita bisa menjangkau daerah lebih luas, memudahkan kita dalam pendistribusian. Insya prosesnya juga higienis, kita juga diawasi dan syariah sesuai dengan ketentuan syariah yang ada. Kita ada pengawasan dari DPS juga dalam pengelolaan. Nah ini sedang kita galakkan dan alhamdulillah kita tetap juga di masing-masing tingkatan lazismu mensosialisasikan, mengedukasi agar
donatur-donatur yang mungkin di lingkungannya sudah banyak Ya. berlebih daging, ini bisa diarahkan untuk membuat kurban kemasan dalam bentuk rendang. Biasanya buat bencana juga bisa katanya. Sangat bisa sekali, jadi memudahkan. Kita juga ada beberapa hasil dari ini nanti kita stok sebagai cadangan ketika ada tragedi kebencanaan, Ya. bisa kita bawa untuk bantuan. Di sana kan praktis ini, Ya. tinggal buka, mau dipanaskan boleh, mau langsung dimakan juga bisa. Oh, bisa langsung? Ya. Oh, Tinggal langsung dimakan rendang itu praktis ya. Nggak perlu lagi kita harus mengolah, karena mungkin di daerah bencana kesulitan sendiri ya. ya. Bahkan kalau kita lihat kasus yang barusan terjadi di Sumatera Barat maupun apa itu kan terjadi di Medan, Sumatera Utara itu kan Galodo ya. Ya. Galodo otomatis kan hanyut semua perlengkapan Nah, dapur. mungkin dia goreng dulu deh. Bingung dia, kualinya mana, kompornya kemana, udah pada hanyut semua. Sendoknya mana, spatulanya kan. Nah, ini kalau dikasih kornet, Astagfirullah. dikasih daging ya tambah bingung ya, mau dimasak gimana caranya. Nah, dengan adanya apa ini? Dikasih kurban. beras juga bingung dia. Oh, masaknya gimana? Ini memang harus jadi semua. Allah. Oke, dengan ada kurban kemasan rendangmu ini ya tinggal buka langsung lep, langsung makan, alhamdulillah. Berkahnya mengalir terus dengan Ah, ini. Allahu Akbar. Allah Akbar. Itu tadi yang pabrik di sini mungkin nggak buat kemasan di Riau? Apa perlu investor gitu buat pabriknya? Apa butuh berapa hektar? Berapa butuh duitnya? Kita bisa cari nanti investornya. Baik, memang potensi sebenarnya. Karena berdasarkan data juga untuk wilayah Pekanbaru maupun Riau secara ketahanan pangan khususnya protein hewaninya daging itu masih kurang. Ya. Masih belum mencukupi, kita masih mengimpor dari daerah-daerah di sekitar Riau, baik dari Sumbar, Sumut maupun Jambi maupun Lampung. Ya. Ini kan sebenarnya sebuah potensi ketika ini menjadi sebuah ekosistem bisnis yang terintegrasi, mulai dari pemberdayaan petaninya, peternaknya, sapinya. Kita punya nanti sistem-sistem peternakan yang apalah yang modern, yang secara kesehatan juga bagus, pengolahannya juga manajemennya oke. Nah, ini kan bisa meningkatkan nilai ekonomis dari hanya sekedar peternak biasa. Ini bisa kita fabrikasi, ya, bisa kita buat sistem yang terpadu, kita kelola rame-rame bareng-bareng dengan pihak kemitraan. Nah, kemudian dagingnya ini bisa kita olah sendiri untuk menjadi kemasan. Ya. Apakah mau dalam bentuk daging kemasan, kornet, ataukah memang sudah diolah jadi makanan seperti rendangmu atau mungkin menu lain. Nah, ini sebenarnya sebuah potensi bisnis yang bisa melibatkan banyak orang, bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat untuk bagaimana memanfaatkan kebutuhan kita, kekurangan ketahanan pangan hewani kita. Ini bisa jadi sebuah peluang kerja. Ini asal kurban tuh kan setiap tahun, mohon maaf tuh kan. Setiap sore tuh banyak nggak diambil dagingnya sama warganya. Jadi Yang udah dapat kuponnya ya. dia dapat kupon. Sementara si petugas masjid udah nunggu sampai asar, bahkan sampai maghrib masih ada kantongnya. Apakah nggak ada kita memanfaatkan daging ini daripada busuk ya? Ya kalau masjid itu punya freezer, kalau tidak gimana? Ya. Ada solusi nggak dari sini? Ya kalau ya mesti karena pada hakikatnya hak kurban adalah dari sohibul kurban. Ya. Tentunya disepakati untuk pengambilan daging kurban itu dibatasi sampai jam berapa, misalnya sampai jam 5. Kalau tidak diambil sampai jam 5 berarti akadnya kita serahkan ke panitia ya. Nah, ini panitia terserah mau membagikan lagi kepada, mungkin tiba-tiba nanti ada lagi pengajuan, Pak, kami daerah kami belum dapat. Nah, ini bisa disalurkan daging sisa itu yang sesuai batasnya. Oh, sampai jam 5 berarti daging yang sampai jam 5 tidak diambil itu berarti hak panitia, dan panitia berhak untuk menyalurkan itu. Cuman ini kan harus akadnya ini harus dikomunikasikan dengan baik ke sohibul kurbannya sehingga semua juga sepakat. Nah, bagi warga ya tinggal mengikuti aja, udah tahu misalnya batasnya jam 5 mengambil ya, sebelum itu harus ambil. Ketika dia mengambil lewat dari jam 5 ya berarti konsekuensinya dia tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan daging. Baik. Nah, ini kalau misalnya dapat di data segala macam, artinya kan ternyata kebutuhan kita cuma segini ya, ini berlebih sebenarnya. Nah, kelebihan ini kan sebenarnya langsung bisa kita akumulasikan. Ya udah, ini kita buat semacam ya rendangmu tadi. Kalau rendangmu itu nggak mesti 1 ekor sapi atau misalnya ternyata bisa. Kita cuma terkumpul, mohon maaf misalnya sekian rupiah, 2 juta atau apa, ya udah nanti dari 2 juta ini kita hitung secara estimasi per kalengnya itu berapa, dapatnya sekian kali. Baik. Jadi nggak mesti, jadi ada namanya, bukan kalau kurban kan berarti full satu hewan full, misalnya kurbannya nilainya 3 juta berarti full dapat sekian puluh kaleng, sekitar hak sebagai kurban itu 20 kaleng nanti dapatnya. Nah,
ketika dia misalnya saya ingin bersedekah apa? Bersedekah rendangmu, bersedekah kurban kemasan, ya boleh. Dengan minimal 50.000 udah dapat di satu kali. Kalau 1 juta berarti dia dapat sekitar 20 kali. Wah, zaman Rasul juga ada kan sahabat tuh membeli aja. Nanti tinggal penyalurannya diserahkan kepada lain. Karena ini kan niatnya kan infak kan, infak kurban, infak sedekah daging namanya, Ya. diberikan kurban kemasan rendang ikan. Jadi Begitu Bang Den. yes, jadi bagi masjid-masjid atau musola di Pekanbaru khususnya Riau dan bahkan seluruh Indonesia lah, apabila ada kantong-kantong setelah jam 5 misalnya tidak habis, tinggal kontak lagi sini, nanti dijemput. Ya, siap. Bisa kita salurkan nanti kepada masyarakat yang mungkin masih belum. Karena kan biasanya Lazim punya data. Ya, Tahu di mana sentra-sentra yang ini daerah kemiskinan, ini daerah yang kekurangan. Ya. Masalah itu. 3T ya, Ya, betul sekali. terluar, terpencil, Terpinggirkan. terpinggirkan. Baik, ini kan ada haji ya. Haji itu kan dapat isu-isu bahwa damnya tuh bisa sembelih di Indonesia gitu. Ya. Karena kan kita nggak kebayang di 3 juta umat yang haji, berarti ada 3 juta domba ataupun Damnya. Nah, jadi kan ada katanya niat pemerintah kan untuk berupaya udah ke Indonesia aja. Apakah itu gimana peluang-peluang itu bagi Lazim? Ya, kalau memang hal demikian itu ada khilafiyahnya. Oh ya, Karena kalau Perbedaan pendapat ya? Perbedaan pendapat ya mungkin kita mengambil intronya aja. ya, Karena memang kondisi di sana ya dengan 3 juta orang ini apakah benar-benar bisa termanfaatkan penyakit seperti apa. Nah, ini kan masih banyak dinamikanya. Nah, salah satu alternatif dan ini juga didukung oleh Kemenak Ya. dan juga kalau di Muhammadiyah itu ada fatwa dari majelis tarbiyahnya. Majelis tarbiyah ada memang majelis yang mempelajari terkait permasalahan dinamika sosial. Nah, ini kemudian dicari hukum dasar-dasar fikihnya. ya, Fikihnya sehingga keluarlah dalil-dalilnya seperti apa, sehingga keluar nanti fatwanya yang menyatakan seperti apa hukum ini berlaku di masyarakat. Nah, terkait dengan dam, fatwa tadi dari Muhammadiyah itu membolehkan dilakukan di luar daerah Mekah, ya, di luar daerah tempat pelaksanaan haji. Nah, artinya ketika misalnya kita jamaah Indonesia sedang berhaji, nah saya pengennya damnya di kampung saya lah, kenapa? Di sana masih kekurangan, ya udah itu dibolehkan. Karena terkadang kemanfaatan, nah ini yang dilihat dari sisi kemanfaatannya ini, Ya. kemaslahatannya ini yang dipikirkan secara maju oleh Muhammadiyah. Kiranya bagaimana dam ini bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat, terkhusus di daerah kita yang masih kekurangan. Nah, ini akhirnya pertimbangannya dibakar tadi bahwa dam bisa dilakukan di luar daerah pelaksanaan haji, di daerah asalnya, ataupun diserahkan kepada lembaga yang kompeten, yang sah, yang legal. Salah satunya misalnya Lazismu, kita juga menerima dam, kemudian dilaksanakan pemotongan atau penyembelihannya di hari Idul Adha dan di hari Tasyrik, disalurkan kepada yang berhak. baik, kita sudah panjang lebar nih, setengah jam ya. Mungkin ada pesan-pesan khusus. Nggak ada makan siang ya nih? Ada, nanti ada makan siang. Abis ini kita makan siang. Sekarang ini Minum kita aja atau untuk semua yang ada di sini ada makan siangnya. siap. Dari petugas-petugas makan siang. Kalau perlu makan malam kita akan kasih. Siap. Kita kirim kemana, tunjukkan aja. Boleh, nanti kita rekomendasikan daerah-daerah yang kira-kira membutuhkan ya Bang Dia. Ya, siap. Ada closing statement dari Lazim Riau, Pak Agung. Oke, baik. Pramudia Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Sobat sekalian, ya alhamdulillah hari ini penuh keberkahan kita melaksanakan kurban dalam rangka Idul Adha. Sebagian saudara kita sedang menunaikan ibadah haji. Nah, bagi kita yang masih belum rezeki bisa sampai ke Baitullah, Amin. ke tanah panggilan Allah. Nah, kita melaksanakan ini mulai dari tadi pagi kita sholat Id, kemudian melaksanakan kurban, dan sekarang kita melakukan pemotongan hewan. Alhamdulillah hari ini kita laksanakan di Masjid Al-Ikhlas ya. Ya, Al-Ikhlas, Al-Ikhlas. Komplek Panorama Mumbai. Alhamdulillah kita melaksanakan ini. Nah, intinya kurban ini adalah bukan pada kita melihat apa ya, darahnya, kukunya, kulitnya yang mengalir segala macam, namun kita lebih kepada keikhlasannya.
keikhlasan dari karena tujuan utama dari kurban itu adalah ketakwaan. Kita kan banyak ibroh dari kisah Nabi Ibrahim, Ismail ini sangat luar biasa. Bagaimana pengorbanan seorang ayah menyembelih anaknya, ini luar biasa. Tertinggi ini mungkin. Ya mungkin kalau ketika ujian ini diberikan ke kita walau alam apakah kita sanggup atau enggak. Nah pengorbanan ini yang mungkin sangat dibutuhkan bagi kita umat muslim karena kondisi kita masyarakat kita sekarang sedang dipenuhi dengan Ya, apa namanya hidup yang hedonis ya, betul. duniawi segala macam. Nah ini pengorbanan kita untuk mengeluarkan sebagian harta kita dikorbankan untuk membeli hewan kurban sapi maupun kambing. Nah ini menuntut keikhlasan kita. Sebenarnya masalah kurban ini bukan masalah mampu apa enggak ya, kemauan sebenarnya. Ketika kita mau, ketika kita memang sangat berniat menyicil setiap hari mulai dari receh pun, mungkin banyak kisah-kisah yang menunjukkan lah di masyarakat ya, seorang nenek dia menabung ketika akhirnya sampaikan ke cucu, ini tabungan nenek sudah cukup. Walaupun ternyata ketika dia membeli kambing, harga kambingnya katakanlah 2,5, dia cuma 2 juta. Karena si penjual kambing ini melihat keikhlasan, udahlah mau aja lah dipilihkan kambing yang terbaik yang mungkin harganya jauh dari Sama ikhlas seperti karena dia tahu ini ditujukan untuk si nenek yang sudah berjuang menyisihkan sedikit jajannya, sedikit penghasilannya dari jualannya, palingan jualan-jualan bawang atau apa yang mungkin bagi kita sepele itu bisa menjadi sebuah nilai yang luar biasa. Amin. Dengan ikut bisa dia berkorban menyembelih seekor hewan kurban. Nah ini banyak contoh-contoh seperti itu. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kemudahan rezeki. Amin. Sehingga kita bisa ikut juga berkurban di hari yang keberkahan ini. Dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian Bang Deh. Sip. Baik, terima kasih Ladismu Pekanbaru, Ladismu Riau ya. Siap. Ladismu Riau. Insyaallah berkah. Amin. Memberi Amin, untuk amin. negeri. Memberi untuk negeri. Ladismu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riau Mac TV. Lazis. Alhamdulillah. Tak ada snacknya nih Bang. Bang Deh. Ada.